kita tunggu-tunggu, yaitu seminar nasional. Tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini tanggal 13 November 2022 kita bisa mengadakan acara seminar nasional yang diadakan oleh Yayasan Robani Kendal. Mudah-mudahan Allah SWT bisa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya. Allahumma amin. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya yang tetap setia hingga yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya bismillah. Langsung saja acara ini saya akan membacakan ya kurikulum vitae dari Ustadz Sukro ya. Nama lengkap Dr. Sukro Muhab MSI. Tempat tanggal lahir adalah Serang, 17 April 1966. Pengalaman jabatan Direktur Pusat Peragaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Pengurus Karang Taruna Nasional. 3. Wakil Dekan ya Fakultas MIPA di UNJ. Yang keempat, Ketua Umum JST Indonesia 2006 sampai 2017. Pengalaman organisasi, Ketua Dewan Pembina JST Indonesia. Kedua, Sekretaris Bidang Saka Saku Kuarnas Pramuka. Ketiga, Ketua Bidang Pendidikan dan Teknologi IKADI. 4. Departemen Kaderisasi Pemuda dan DMI Pusat. Kelima, Ketua Himpunan Kimia Indonesia Pendidikan S1 Kimia IKIP Jakarta, S2 Kimia UGM, S3 Manajemen Pendidikan UNJ. Moto hidup, hidup mulia, mati pun mulia, hidup manfaat, mati surga didapat. Nah, itu adalah biodata dari Ustadz Sukro. Kalau kita ini mungkin bagi Bapak Ibu mungkin masih ada yang belum kenal atau masih asing ya, tapi kalau bagi saya ini sudah 15 tahun lebih saja, karena saya pengurus JST wilayah itu sampai sekarang, itu sejak berdirinya JST wilayah. Langsung aja pada tema kali ini, seminar nasional dengan mengambil tema tantangan orang tua dalam mendidik anak berkarakter dan memiliki kecerdasan masa depan di era digital. Nah, karena ini waktu sudah mepet, waktu langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Sukro agar bisa lebih banyak manfaatnya tadi. Sekian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Saya cuman sendiri tapi kok nggak kalah dengan yang menjawab ya suaranya ya, sehingga saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Jawabannya jangan kalah sama murid-murid ya. Alhamdulillah, tetap semangat, bina anak luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Alhamdulillah, tetap semangat, bina anak luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Belum kompak. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, tetap semangat, bina anak luar biasa, Allahu Akbar. Baik, baik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan syadida. Ketua yayasan yang saya hormati, para pengurus yayasan, kepala sekolah TK, SD dan SMP yang saya hormati, ketua komite sekolah, dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak ada kata yang indah yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan iman, Islam, ukhuwah pada kita semua sehingga bisa hadir dalam acara parenting, peresmian pengurus yayasan dan juga launching SMIT Robbani yang luar biasa tadi. Pada saat launching, semangat Bapak Ibu sekalian, baik dari pengurus, guru dan seluruh orang tua berkeinginan keras untuk mendirikan sekolah SMIT ini. Mudah-mudahan segera terwujud insya Allah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu sekalian, berbicara masalah pendidikan anak ya, saya boleh jalan-jalan Pak ya. Saya nggak betah kalau duduk karena kejepit ya, perutnya juga nggak enak gitu ya. Kalau berdiri itu lebih enak dan juga lancar saya bicara ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, kalau berbicara masalah pendidikan anak, yang paling tanggung jawab siapa Bapak Ibu? Silakan dijawab. Orang tua atau sekolah? Orang tua atau sekolah atau pemerintah? Orang tua. Sepakat semua ya bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama ya. Sekolah itu membantu Bapak Ibu untuk ya meningkatkan sebuah potensi tertentu, terutama kreativitas dan juga kegiatan-kegiatan kesiapan anak menuju dewasa akil balik ya. Jadi pendidik pertama dan utama adalah orang tua ya. Sehingga tidak benar kalau ada orang tua begitu menyekolahkan anak di sekolah IT kemudian ada serah terima jabatan ya. Saya percayakan sepenuhnya kepada Bapak Ibu, anak saya mau diapain di sekolah terserah, yang penting anak saya nanti pinter, anak saya adalah anak yang soleh dan soleha, anak saya bisa membaca Quran, anak saya bisa menghafal Quran ya. Sepenuhnya menyerahkan ke sekolah itu adalah tidak benar ya. Karena dulu pernah ada seorang orang tua melaporkan anaknya itu adalah nakal, kemudian dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab ya. Ya Khalifah, saya laporkan anak saya, sekarang anak saya sudah melawan saya,
bahkan juga sudah memaki-maki saya sebagai orang tua. Saya kesinggung berat. Oleh karena itu saya minta anak saya untuk ditahan, anak saya untuk diberikan sanksi berat kepada anak saya tersebut. Ya. Kemudian baru setelah itu ditanya oleh Umar bin Khattab, ya, apa kesalahan anakmu terhadap dirimu? Kemudian ceritalah macam-macam. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, apakah sudah kamu melakukan tanggung jawab sebagai orang tua? Yang pertama adalah mendidik anak. Yang pertama adalah memberi nama baik kepada anak kita. Ya. Kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab, siapa anakmu? Ternyata diberikan nama, kalau kurang lebih di dalam bahasa Arab itu artinya bajing. Ya. Pantas kalau anaknya jadi bajingan gitu ya, gitu. Padahal anak itu adalah merupakan, nama anak adalah merupakan doa bagi kita, ya. Apakah mesti bahasa Arab? Ya tidak mesti. Yang penting isinya adalah doa, ya. Karena saya lihat orang-orang Jawa ini luar biasa ya, visioner, pengen anaknya menjadi orang-orang yang baik. Teguh Raharjo, keren, ya. Budi, siapa tadi? Budi Wahyu Budi Mulyo, ya, itu luar biasa artinya, ya. Ada juga anak-anak yang pada saat lahir, karena lahirnya pon, ya, berharap jadi orang yang beriman, namanya Poniman, keren gitu ya. Tapi nama anak-anak ini jangan sampai salah juga Bapak Ibu, maksudnya baik tapi nanti sebutannya tidak baik. Contoh misalnya ada anak namanya Daniel, ya. Karena Daniel adalah orang yang disukai oleh orang tuanya, oleh ibunya, karena dia teman sekolahnya Daniel ini paling pinter. Supaya pinter sama dengan Daniel, anaknya dikasih nama Daniel. Tapi sebutan Daniel itu nggak enak Bapak Ibu, karena kalau ibunya ngemong, ya, kemudian supaya tidur biasanya diayun begitu sambil disebut anakku Daniel. Anakku Daniel gitu ya. Udah susah-susah ngelahirkan, ternyata diaku oleh ku Daniel ya. Itu juga hati-hati ya. Maaf kalau ada Dalijo ya. Dalijo juga kalau anaknya ini nanti jadi pembina pramuka nggak enak disebutnya ya. Karena biasanya kalau pembina pramuka itu selalu pakai K ya. Misalnya Firman itu bagus, tapi kalau jadi pembina pramuka jangan disingkat, jadinya kafir gitu. Gitu ya. Dalijo itu juga jangan disingkat ya. Atau kalaupun disebut namanya yang semuanya itu nggak enak, karena disebutnya Kadalijo gitu, itu bahaya ya gitu ya. Nah, oleh karena itu nama anak ini Bapak Ibu selain memang harus doa, tapi juga harus enak dipanggilnya ya. Kemudian yang kedua, tugas orang tua adalah mendidik anak, ya. Mendidik anak terutama adalah peningkatan kualitas keagamaan, ya. Ini adalah dikemukakan oleh Umar bin Khattab. Apakah Anda sudah menghantarkan anak-anak Anda dengan pendidikan yang cukup? Jawaban orang tua tadi adalah tidak, ya. Kemudian menghantarkan mereka untuk hidup menuju dewasa. Tiga inilah yang harus dilakukan terutama oleh Bapak Ibu sekalian. Memberi anak baik, sekarang alhamdulillah anak kita baik-baik namanya ya. Kalau di TV-TV kalau ada lomba itu selalu nama-nama Islam itu muncul. Sekarang ini luar biasa. Yang kedua adalah anak ini dididik nggak dengan Bapak Ibu sekalian. Kata Umar bin Khattab, kalau kamu tidak mendidik, kemudian tidak memberikan nama yang baik dan juga tidak menghidupinya dengan ya amal-amal yang baik, maka Anda tidak berhak untuk menahan anak. Malah kebalik, anaknya dipanggil, kemudian anaknya bertanya lagi kepada Umar bin Khattab, apa yang harus dilakukan orang tua kepada saya? Umar bin Khattab tetap mengatakan tiga. Yang pertama adalah memberikan nama baik, keduanya adalah mendidik, ketiganya adalah menghidupi saya sampai dewasa. Dan itu kata anaknya tadi tidak dilakukan. Karena tidak dilakukan, maka akhirnya justru orang tuanya yang disanksi oleh Umar bin Khattab. Oleh karena itu, mendidik anak ini yang pertama dan utama adalah orang tua, ya.
Sudah bisa PowerPoint-nya? Baik ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mendidik anak pada saat sekarang ini bukan hal yang mudah. Tantangannya cukup berat, ya. Tantangannya cukup berat. Kalau dulu adalah tantangannya adalah fisik yang terancam. Khawatir anak disakiti oleh temennya. Khawatir anak kalau dia jalan sendiri nanti ada yang ngerampok, ya. Ada yang begal. Itu adalah kekhawatiran orang tua yang luar biasa ketika di tahun 70-an, 80-an. Tapi sekarang Bapak Ibu, tantangan terberat kita adalah bukan fisik, tapi ancaman terberat adalah IT. Ya, bagaimana anak-anak kita ini sekarang dikondisikan bukan hanya lingkungan yang tidak mendidik, tapi oleh adanya media yang kurang mendidik. Ya, media ini Bapak Ibu di Indonesia ini pernah dapat protes yang luar biasa, ya, dalam dunia internasional, karena acara-acara TV di Indonesia tidak mendidik anak-anak kita, ya, mulai dari pagi sampai malam isinya hiburan semua, bahkan juga acara-acara yang tidak pantas ditonton anak-anak itu pun juga ditampilkan di TV-TV kita. Ya, padahal kalau kita di luar negeri, Australia, kemudian Singapura sendiri, Malaysia apalagi, ya, seluruh acara-acara TV itu disensor. Tidak semuanya acara-acara yang untuk orang dewasa itu ditampilkan pada saat siang hari, tapi memilih waktu-waktu tertentu, dan juga banyak diantaranya yang tidak boleh melakukan tayangan-tayangan yang dilarang itu. Ini luar biasa. Kalau di Indonesia isinya adalah sulit untuk kita kendalikan, ya. Di sisi lain juga selain TV Bapak Ibu sekalian, IT terutama adalah HP, gadget-gadget anak-anak kita yang luar biasa, ya. Di Indonesia ini juga bebas. Padahal di Hong Kong itu Bapak Ibu boleh anak memiliki HP, boleh anak dibelikan HP, umurnya berapa kira-kira Bapak Ibu? Di Hong Kong itu ada aturan. Kalau ada orang tua datang ke tempat HP mau beli HP, maka ditanya, HP ibu untuk siapa? Jawabannya kalau untuk anak ditanya lagi, ya, anak Bapak Ibu umurnya berapa? Kalau Bapak Ibu ngomong 7 tahun, maka dia akan sarankan, ya, Bapak Ibu jangan beli HP terlebih dahulu untuk anaknya, karena masih 6 tahun lagi kasih sayang anak ini jangan terganggu karena gara-gara HP. Sehingga di Hong Kong itu diputuskan boleh beli HP kalau umurnya sudah 13 tahun ke atas. Coba kalau belinya di Indonesia, begitu datang ke toko HP ditanya, Bapak Ibu mau beli HP untuk siapa? Untuk anak saya. Umurnya berapa? 7 tahun. Kalau 7 tahun yang kayak yang ini nih Bu, ini keren banget, gambarnya bagus, gamenya bagus, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu perbedaannya. Padahal ada aturan-aturan, ya. Bill Gates sendiri seorang penemu Microsoft, seorang penemu IT, tapi memberikan HP kepada anaknya setelah umur 14 tahun. Itu Bill Gates, seorang tokoh yang berbasis IT. Padahal kalau dia ngajari seluruh orang boleh pakai HP, mestinya adalah yang untung adalah Bill Gates. Tapi Bill Gates mengatakan bahwa anaknya baru dikasih HP setelah umurnya 14 tahun. Ya, oleh karena itu kenapa 14 tahun? Karena dianggap umur 14 tahun itu adalah umur balik, umur di mana anak-anak sudah mengenal kebaikan-kebaikan dan sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk untuk diakses. Ya, saya punya pengalaman Bapak Ibu, memang menghadapi anak-anak kalau berkaitan dengan masalah HP ini luar biasa, ya. Tidak mudah. Kalau kita tidak dipinjemi, memang zamannya sekarang serba HP, tapi kalaupun juga dipinjami, anak-anak
kita belum tentu bisa bertanggung jawab. Oleh karena itu di sekolah IT ini selalu diwanti-wanti agar materi-materi IT itu jangan hanya disampaikan IT-nya, tapi sebelum materi IT itu disampaikan, sebaiknya anak-anak juga tahu akan hak kewajiban di IT tersebut, terutama berkaitan dengan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik diakses, mana yang tidak baik diakses. Itu adalah yang paling penting. Oleh karena itu dalam hal IT ini ada tantangan terberat saat ini, sehingga pada saat saya diundang di Lemhanas dengan tokoh-tokoh pendidikan yang lain, termasuk Rektor UT hadir, kemudian dari Departemen Agama, Dirjen Pendidikan Agama Islam, kemudian juga yang lain, menyepakati bahwa kalau dulu yang namanya pusat pendidikan itu ada 3, pertama orang tua, kedua sekolah, ketiga adalah masyarakat. Sekarang yang namanya pusat pendidikan itu jadi 4. Pertama adalah orang tua, keduanya adalah sekolah, ketiganya masyarakat, keempatnya media. Karena media ini sekarang berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak. Ya, anak-anak kita banyak yang tidak mau belajar karena menganggap bahwa belajar itu nanti ada dibuka sendiri dan sebagainya. Bahkan di revolusi industri 4.0 pada saat sekarang ini, yang namanya IT itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari anak-anak. Ya, sehingga anak kita ini sekarang, misalnya saya punya anak, kalau sekolah itu Bapak Ibu jarang merangkum, jarang menulis. Kalau kita dulu yang namanya rangkuman, yang namanya menulis itu bagian dari kegiatan belajar kita. Begitu di sekolah diterangkan, maka di rumah kita meringkas. Diringkaslah catatan-catatan itu, kemudian juga dibuat sebuah rangkuman. Kalau sekarang anak-anak kita hadir di sekolah itu, yang dicatat adalah yang diajarkan guru hari ini apa. Dicatat ya, tapi bukan materinya, dicatat apa yang diajarkan. Alasannya begitu saya tanya kepada anak saya, kenapa kamu seperti itu? Karena nanti setelah ini saya akan buka YouTube, saya buka internet. Karena di YouTube dan internet materi-materi yang diajarkan oleh guru tadi itu semuanya ada. Ya, ini luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, IT ini adalah merupakan tantangan terberat ya bagi anak kita. Saya punya ide, punya gagasan, dan ini dipraktekkan pada saat anak masuk sekolah. Mulai boleh pakai HP itu saya kasih kalau sudah SMP. Mulai pakai HP, dan pada saat dibelikan pun saya mengatakan kepada anak saya bahwa HP ini adalah bukan milikmu, tapi HP ini adalah hak guna pakai. Tahu hak guna pakai Bapak Ibu? Hak guna pakai itu adalah hanya memakai pada saat sudah dipakai dikembalikan ke orang tuanya. Ya, jadi ada aturan-aturan yang harus kita sepakati antara orang tua dengan anak dalam mengelola HP ini. Anak-anak saya waktu SMP kita kasih HP, tapi syaratnya yang pertama digunakan pada saat jam-jam tertentu yang disepakati. Sehari pada saat sekolah itu jatahnya hanya 1 jam untuk digunakan oleh anak-anak secara bebas. Selain itu semuanya terkontrol. Boleh pakai HP kalau ada tugas dari sekolah. Boleh pakai HP kalau sudah ada materi-materi tertentu yang harus dibaca. Itu disepakati. Ya. Dan kalau sudah jam 9 atau jam 10 kalau untuk anak-anak SMA, itu HP dikembalikan ke orang tuanya, masuk loker, kita kunci. Kuncinya dipegang kita biar anak-anak bisa tidur, bisa istirahat dengan baik. Ya. Besok begitu mau ke sekolah, kalau dia mau pinjam karena ada tugas, kita kembalikan lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, anak-anak saya ini bisa mengikuti pola-pola yang saya berikan. Dan alhamdulillah anak saya yang pertama sudah lulus, kedua lulus, ketiga lulus. Yang pertama dari desain komunikasi visual jurusannya, kedua dari kimia, yang ketiga teknik industri, tiga-tiganya kuliah di Institut Teknologi Bandung. Ya,
karena kedisiplinan yang jelas. Yang keempat, anak saya sekarang di UGM, jurusannya kedokteran. Saya kemarin berangkat dari Jogja, nengok dulu. Yang keempat anak saya, yang kelima maksud saya ya, anak saya ada 5, 1, 2, 3 sudah kuliah, udah lulus 3 orang, 1 kuliah di UGM masih terus. Yang terakhir anak saya sekarang masih SMP, memang jaraknya jauh ya, SMP. Tapi di SMP ini unik ya, karena anak saya kalau saya tanya cita-citanya apa, dia cita-citanya ingin menggantikan Soleh Muhammad Soleh yang sekarang bermain di Manchester United. Jadi cita-citanya ingin pemain bola gitu ya. Alhamdulillah saya masukkan ke klub ya futsal anak saya ini ya. Tapi alhamdulillah di Depok dia sekarang menjadi pemain terbaik liga di Depok. Pialanya sudah 19 piala ya. Di antara itu 13 piala dari 19 itu adalah dia menjadi pemain terbaik setiap liga dia peroleh ya. Dibilang kalau saya pengen masuk sekolah SMA favorit tinggal fotokopi prestasi-prestasi lolos. Tapi sekarang dia ini tidak berhenti ya. Sekarang anak saya yang terakhir ini sekarang lagi menghafal Quran konsentrasi ya, walaupun sekolahnya di SMP ya, SMP Nurul Fikri, tapi dia kuat untuk menghafal Quran. Dia bilang 15 juz mudah-mudahan saya bisa hafal lulus SMP. Kenapa? Karena cita-citanya nanti SMA tidak di sini. Dia mau sekolah di Turki, SMA-nya kalau 15 juz bisa diterima dapat beasiswa, tapi izinkan saya selama di Turki masuk klub sepak bola Galatasaray. Gitu ya. Jadi aneh banget. Jadi dia pengen pemain bola Galatasaray latihan di sana, nanti pulang menjadi memperkuat PSSI, setelah itu menjadi pemain internasional. Itu cita-citanya. Tapi saya tidak pernah melarang. Ya, silakan saja. Bahkan sekarang aja diajak pergi ke Jogja misalnya, nggak mau dia. Kalau ada futsal, ya kalau ada pertandingan futsal, walaupun diiming-iming apapun kita pergi, nggak pernah mau milih ikut pergi. Karena memang cintanya terhadap profesi itu luar biasa. Di masing-masing orang memang punya bakat yang berbeda-beda sekalian ya, jangan dipaksakan. Sudah bisa? Oke ya. Jadi ini materi tantangan orang tua dalam mendidik anak berkarakter dan memiliki kecerdasan masa depan ya. Klik. Selanjutnya, Mas. Baik ya, acak-acakan kan, karena dipindah. Mestinya nggak dipindah, laptop saya aja yang dipakai. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya kedudukan anak ya di dalam Islam itu pertama adalah amanah. Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bapak Ibu harus bersyukur, tidak semua orang diberikan anak. Ya. Saya di kampus jurusan kimia, banyak di antara dosen-dosen pun yang tidak memiliki anak dari keturunannya. Ya. Karena salah satu penghalang memang zat-zat kimia itu juga bisa merubah, bisa menghasilkan orang bisa tidak punya anak, salah satunya. Dan itu banyak di antaranya. Dia ngangkat anak, ya. Tapi begitu dia ngangkat anak, membahagiakan anaknya lebih hebat daripada anak kandung, coba bayangin. Ya. Sayang banget saya perhatikan. Anak kandung saja tidak sesayang-sayangnya itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala belum memberi amanah kepada orang tua tersebut, tapi justru amanahnya diberikan dalam bentuk lain. Maka setelah saya tanya kenapa ibu kok sayang banget kepada anaknya padahal bukan anak sendiri, dia bilang karena Allah Subhanahu wa taala memberikan cara lain kepada saya untuk memperoleh amanah ini, tapi dengan cara-cara yang berbeda. Ini loh yang harus saya betul-betul lakukan dengan baik. Ya, yang namanya amanah Bapak Ibu sekalian adalah sama dengan titipan. Ya, kalau kita mendapat titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, atau sebelumnya kalau kita dapat titipan sesuatu barang dari
orang lain. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Menjaga agar titipan tersebut tetap utuh, agar dijaga dengan baik, tidak rusak. Bagaimana dengan anak-anak kita? Ya, maka anak kita ini dijaga betul. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini Bapak Ibu sekalian. Alasan kuat Bapak Ibu memasukkan sekolah, ya, saya pernah wawancara sedikit-sedikit kepada orang tua. Jadi pernah saya ikut memasukkan anak, kemudian ada wawancara. Sebelum saya dipanggil, maka saya berkerumun dengan orang tua dan tidak tahu kalau saya ketua JCT, ya. Kemudian saya tanya kepada orang tua, Bu, kenapa kok jauh-jauh dari tempat lain menyekolahkan anak di sini? Padahal ini jauh Bu, nggak efektif banget. Pagi Ibu menghantarkan sini dari rumah jam 4:30. Ya Allah, kasihan banget, jauh banget. Dari Bogor masuk ke Depok. Apa motivasi? Dia katakan bahwa motivasi saya ingin mengantarkan anak saya menjadi anak yang soleh, menjadi orang-orang yang kreatif dan inovatif, kemudian menjadi anak yang siap menjadi pemimpin. Yang terakhir adalah menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Ini luar biasa orang tua itu, ya. Nah, oleh karena itu salah satunya amanah ini adalah dasarnya ku anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan anak-anakmu. Jadi dijaga anak-anak kita ini supaya senantiasa mempunyai akhlak yang mulia, supaya mempunyai akidah yang baik, mempunyai keinginan ibadah yang kuat, memiliki akhlak yang mulia. Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Kreatif, inovatif, potensinya berkembang dengan baik, itu adalah bagian yang harus kita jaga. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahu allati fatara nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsara nas la ya'lamun. Ya, hadapkan wajahmu kepada agama Allah yang telah memerintahkan, yang telah menciptakan kamu dalam keadaan fitrah dan juga menjadikan petunjuk dalam keadaan fitrah. Jadi kita harus menjadikan anak-anak kita ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kita jaga anak-anak kita pun juga hidupnya dalam keadaan fitrah. Ya, fitrah itu adalah intinya adalah senantiasa berada dalam ketentuan-ketentuan Allah dalam melakukan aktivitas apapun di muka bumi. Ya, itu yang pertama. Jadi amanah. Yang kedua adalah menjadi perhiasan, ya. Luar biasa. Coba kalau kita punya anak senangnya kayak apa Bapak Ibu? Ya, walaupun nanti kalau sudah dewasa kayaknya kesel gitu ya. Tapi ketika masih bayi, masih anak-anak, itu biasanya menyenangkan, menyejukkan hati, ya. Sebagaimana juga doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Jadi menjadi penyejuk hati, ya, menyenangkan. Kalau kita lagi pening, ya, kita bekerja, begitu lihat anak langsung kita hatinya akan terhibur. Saya kebetulan baru punya cucu, ya, 2 bulan Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang anak-anak saya pada cemburu sekarang, ya. Buat dia cemburu kepada cucu saya. Tuh lihat tuh, begitu punya cucu aja, cucu mulu yang diperhatikan gitu ya. Gitu. Karena memang menyejukkan hati. Kalau sudah melihat cucu, ya itu luar biasa. Sebagaimana juga dulu saya melihat anak-anak saya. Saya ini dikenal sebagai jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Itu namanya jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Sehingga kalau jarang di rumah, suka pergi, bertemu dengan anak saya itu susah. Apalagi di hari-hari Jumat, Sabtu, Minggu, saya selalu keluar. Ya, sampai bulan Desember aja udah penuh jadwal saya, setiap Jumat, Sabtu, Minggu pergi. Belum lagi undang-undangan dari kementerian, itu biasanya hari Rabu dan Kamis, habis saya. Ya, tapi terhibur ketika pulang melihat anak itu hilang semua capeknya. Inilah yang disebut dengan penyejuk hati. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, manfaatkan penyejuk hati ini sebagai penenang kita.
Oleh karena itu jangan hanya dinikmati penyejuknya, tapi bagaimana juga membuat kesejukan pada anak-anak kita. Caranya bagaimana? Membuat kesejukan pada anak-anak kita adalah mendidik anak dengan cara yang baik. Tidak kasar, tapi senantiasa dengan lemah lembut dan juga dengan penuh kasih sayang. PR orang tua itu, kita tidak perlu mengharap balasan dari anak kita. Jangan sampai pada saat memarahi anak kita atau menasihati anak kita selalu dikaitkan betapa susahnya ibu ini melahirkan, ya, betapa sudah berjuang ibu menyusui, betapa bapak ibu juga mencari nafkah. Nggak usah itu diungkap, karena anak-anak kita nanti akan bersedih seolah-olah dia punya kesalahan besar kepada orang tuanya. Oleh karena itu kedepankanlah kasih sayang dengan ikhlas, dengan tulus, ya, dalam mendidik anak ini. Nggak perlu adanya pamrih-pamrih yang ditonjolkan pada saat kita mendidik anak kita. Berikutnya adalah fitnah, ya. Bisa jadi menjadi fitnah ketika anak-anak kita ini juga terlalu banyak dimanja, terlalu banyak dikasih sayangi, tapi ternyata anak-anak kita ini ada yang mengecewakan kita, ya, misalnya pergaulan di luar yang tidak terkontrol, yang akhirnya itu bisa menjadi berakibat itu juga bisa menjerat kepada orang tuanya. Oleh karena itu usahakan kontrol terhadap anak-anak kita tetap dilaksanakan, tapi dalam koridor kasih sayang harus dikedepankan. Next, apa yang menjadi tantangan Bapak Ibu? Lanjut. Anak-anak kita ini sekarang ada satu gejala yang sekarang kita hadapi. Ternyata anak-anak kita ini baliknya lebih cepat. Kenapa? Anak-anak ini sering disebut jombor gitu ya. Artinya fisiknya cepat berkembang, tapi akilnya nggak siap. Ya, anak-anak sekarang mengalami puber itu udah 9 tahun, sekarang banyak yang sudah mengalami puber. Kita dulu 14 tahun. Kenapa jadi lama? Karena dulu rangsangannya itu nggak banyak kayak seperti sekarang. Media sosial serba gampang dibuka, ya. Film-film yang merangsang banyak sekali, sehingga anak-anak kita itu 9 tahun secara biologis lebih berkembang dengan pesat, tapi secara psikologis anak-anak kita tidak berkembang dengan cepat, sehingga yang namanya akil balik tidak seimbang. Baliknya duluan, akilnya tidak siap, ya. Saya dulu waktu kecil, ya, umur SD itu sudah disuruh oleh bapak saya menggembala kambing, tidak protes, biasa aja, ya. Begitu SMP bukan kambing tapi lebih gede lagi, menggembala kebun, nggak masalah. Bahkan waktu SMP saya ketua OSIS, tapi setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu saya jualan udang di pasar, nggak ada masalah, karena menggantikan orang tua posisinya, ya. Tapi kalau anak-anak kita sekarang nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena baliknya cepat tapi akilnya tidak cepat. Akil itu adalah kesiapan anak-anak menyambut kemandirian dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Itu yang tidak tumbuh. Nah, di sekolah IT alhamdulillah untuk masalah kemandirian, menyiapkan anak menuju akil dan balik ini betul-betul dibina. Makanya saya protes kepada teman-teman agar materi agama menuju yang namanya fiqh nisa, ya, kewajiban-kewajiban seseorang memahami tentang balik itu diberikannya di SD dan di SMP. Kalau diberikannya di SMP telat, ya. Anak-anak kita udah mimpi di SD, baru diajarkannya di SMP. Nah, ini umum masih kayak gitu. Di sekolah itu diajukan. Dan bagaimana anak-anak pun juga jangan diajarkan untuk di rumahnya udah dikasih sayangi sama orang tua yang berlebih, serba ada. Di sekolah tidak diajarkan kemandirian, itu juga susah. Oleh karena itu saya menganjurkan supaya kemandirian anak pun juga harus diberikan lewat kegiatan sekolah yang namanya adab islami,
dan juga kegiatan-kegiatan yang ekstrakurikuler termasuk pramuka, seluruh anak SDIT harus menjadi anggota pramuka. Karena pramuka di situ mengajarkan anak menjadi mandiri. Saya sampai setua ini Bapak Ibu masih pramuka. Sekarang saya menjadi pengurus nasional, kuartir nasional di bidang pramuka, masih tetap ya. Bahkan dalam menyusun kurikulum pramuka selalu dilibatkan ya. Insya Allah. Saya besok pagi juga jam 7 harus sudah ada di Palembang. Ada acara pramuka, jadi masih aktif. Nah ternyata pramuka ini adalah luar biasa Bapak Ibu sekalian, melatih kemandirian, melatih juga yang namanya tanggung jawab, melatih juga kejujuran, kedisiplinan, itu luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan di sekolah IT anak-anak kita juga secara akilnya bisa didorong dengan baik. Klik. Ini nggak bisa diputer, kalau di HP laptop saya bisa. Terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, langsung aja. Berikutnya adalah revolusi industri 4.0 Bapak Ibu sekalian, ya. Yang namanya revolusi industri 4.0 ini adalah idenya Jerman sebetulnya. Pada saat teknologi ini ditemukan berbeda dengan sebelum-sebelumnya, maka disebutnya adanya revolusi baru. Revolusi baru ini adalah yang paling nonjol IoT namanya, Internet of Things. Segala sumber pengetahuan sekarang ada di dalam internet. Data-data apapun yang Bapak Ibu inginkan semuanya ada di internet. Saya pada saat menuju ke sini, saya pun mencari travel yang cocok dengan jam saya. Itu pun adanya di internet. Ya. Semuanya ada. Kemudian nanti saya akan kalau naik travel ini maka berhentinya di mana ada di internet. Rumah makan yang akan disinggahi di perjalanan ada di internet lengkap. Sehingga Bapak Ibu sebelum berangkat itu kita bisa mencari semua yang diperlukan dalam perjalanan itu, semuanya ada di internet. Itulah yang disebut dengan Internet of Things. Yang kedua cirinya adalah artificial intelligence. Pekerjaan manusia sekarang mulai digantikan dengan adanya mesin-mesin cerdas. Mesin cerdas itu bukan robot saja, ya. Parkir sekarang sudah dijaga, masih dijaga sama orang nggak? Bapak Ibu parkir di mall sudah tidak dijaga oleh orang. Penjaga tol sudah tidak lagi dijaga oleh orang, tapi semuanya dikendalikan oleh mesin-mesin cerdas. Ada informasi 67% di tahun 2030 mesin cerdas menggantikan seluruh fungsi-fungsi manusia yang biasa dilakukan. Salah satunya Bapak Ibu sekalian, jangan kaget kalau 10 tahun ke depan Bapak Ibu pergi ke Jogja, ke Semarang, ke Jakarta, kemudian naik Grab, yaitu mobil Grab, mobil ojek. Begitu datang Grab ke hotel, dipanggil, dia buka pintu, jangan sampai kaget di dalamnya tidak ada sopir. Yang nyopir adalah mesin cerdas. Digantikan oleh robot, digantikan oleh mesin cerdas. Nggak ada sopir sama sekali di dalam. Bapak Ibu jangan ragu, masuk saja ke dalam. Nanti mobil ini akan bawa Bapak Ibu menuju tujuan. Pada saat berjalan, nanti Bapak Ibu jangan protes, karena mungkin jalan yang biasa dilalui Bapak Ibu tidak dilalui oleh mobil. Karena mobil itu tahu jalan terpintas menuju tempat. Ada dua kemungkinan, bisa menuju tempat dengan cepat, bisa juga menuju tempat tapi menuju akhirat. Tapi yang kedua insya Allah tidak terjadi, karena semua mesinnya sudah diatur sedemikian rupa yang disebut dengan mesin cerdas tadi. Dan sekarang mobil-mobil ini sedang disiapkan di Jepang, sedang disiapkan di Jerman, ya. Dan sekarang udah ada uji coba di Jepang. Daerah-daerah yang sepi, daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau dengan mudah oleh mobil yang biasa dikendarai atau yang disopirin, sekarang diganti dengan mobil-mobil yang mesin cerdas tadi. Dan itu juga tidak jarang ditemukan error katanya.
sehingga dia memastikan bahwa mobil ini nanti akan siap dipakai untuk menjadi alat angkut tanpa adanya sopir. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, dokter-dokter umum nanti tidak terlalu laku. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu nanti masuk ke dalam gawat darurat, ya, maka Bapak Ibu tidak ada lagi pertanyaan sakit apa Bu, berapa hari panasnya Bu, kemudian yang dirasakan sekarang apa Bu, itu tidak ada lagi, ya. Karena ke depan begitu Bapak Ibu masuk ke gawat darurat, suruh masuk ke ruangan tertentu. Di ruangan itu berdiri menghadap mesin cerdas. Nanti mesin cerdas akan mendeteksi penyakit Bapak Ibu. Kalau sebelum berangkat memprediksi karena lidahnya kotor, kemudian panas, demam, diduga tipes. Tapi begitu berhadapan dengan mesin cerdas, ternyata bukan hanya tipes, 9 penyakit bisa ditemukan. Sampai panu di ketiak ketahuan. Gitu ya, ada panu di ketiak, ada korengan di dekat dengkul gitu, itu ketahuan semua. Setelah itu baru direkomendasi kepada dokter spesialis apakah Anda berkonsultasi. Ini luar biasa. Sehingga kerjaan-kerjaan manusia yang sifatnya agak operasional semuanya akan digantikan. Nah, ngelihat tantangan ini Bapak Ibu sekalian, Jack Ma, seorang pengusaha besar di Cina yang punya perusahaan namanya Alibaba. Orang Cina non Muslim, tapi dia menggunakan perusahaannya namanya Alibaba. Itu Jack Ma. Kata Jack Ma, ada yang namanya kecerdasan masa depan yang harus dilakukan oleh anak-anak kita. Ya, kecerdasan masa depan itu yang pertama adalah critical thinking. Kemampuan anak berpikir kritis. Kemampuan anak berpikirnya tingkat tinggi. Ya. Kalau dulu yang namanya pelajaran kita terima begitu saja oleh gurunya. Kalau sekarang ciri anak-anak kita sekarang tidak bisa menerima begitu saja, tapi dia akan bertanya, mencecer gurunya. Itulah ciri berpikir kritis. Ya, kalau dikasih tahu oleh gurunya 2 tambah 2 sama dengan 2, maka dia nanya sama dengan 4, kata gurunya. Kata anak-anak, kenapa harus 4 Bu? Bukankah 5 dikurangi 1 juga bisa Bu? 2 tambah 2 adalah sama dengan 5 dikurangi 1. Itu namanya berpikir kritis. Yang namanya 2 tambah 2 itu jawabannya tidak terbatas Bu, karena 2 tambah 2 bisa sama dengan 1.000.000 dikurangi 999,6 gitu ya. Itu anak-anak yang kritis seperti itu. Dan itu cirinya anak-anak milenial sekarang. Sehingga pola belajarnya pun harus dirubah Bapak Ibu sekalian. Di sekolah IT saya anjurkan sudah menggunakan namanya pembelajaran berbasis HOT. HOT itu artinya high order thinking skill. Bagaimana mengajar tapi dengan cara-cara berpikir tingkat tinggi. Tidak seperti dulu kita menghafal, tapi bagaimana anak-anak dipancing dengan permasalahan, dipancing dengan fenomena, dipancing dengan data, ilmunya akan keluar semua. Anak-anak mencari ilmu untuk menyelesaikan masalah. Itulah yang disebut dengan high order thinking. Dan itu adanya di sekolah IT. Kemudian yang kedua adalah creative thinking. Creative thinking ini adalah berkaitan dengan bagaimana anak mempunyai ide gagasan dalam menyelesaikan masalah. Itu adalah diperlukan. Karena ke depan Bapak Ibu, sistem pekerjaan itu tidak dikomando oleh manajer, tidak dikomando oleh direktur, tapi justru kreativitas itu adalah dihargai. Anak-anak yang kreatif, anak-anak yang punya ide besar, itu akan cepat naik pangkat, akan cepat jadi punya kedudukan. Makanya tidak heran kalau anak-anak muda sekarang sudah jadi konsultan. Anak-anak muda sekarang menjadi penasehatnya menteri. Banyak sekali anak-anak muda sekarang penasehat menteri, konsultan di perusahaan, anak-anak muda. Ya, anak saya sekarang yang desain pembelajaran virtual baru lulus, tapi di situ sudah pekerjaannya luar biasa. 4 perusahaan sekarang. Kerjanya tidak hadir di perusahaan tersebut, tapi dari rumah dia memberikan
masukan-masukan kepada perusahaan-perusahaan yang berbasis desain komunikasi visual. Ini luar biasa. Padahal anak-anak muda, ya. Oleh karena itu anak-anak yang kreatif, Bapak Ibu, ini yang diperlukan untuk masa depan. Kata Jack Ma, satu lagi yang harus muncul adalah kemampuan berpikir digital, atau yang disebut dengan computational skill. Ya, apa yang dimaksud dengan computational skill itu? Menjadikan IT untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita dulu nyebutnya software, ya sebelumnya. Misalnya di Bank Syariah, di Pegadaian Syariah ada software untuk mengelola simpan pinjam misalnya. Kalau sekarang software itu justru kebalik, yang membuat itu adalah anak-anak, digunakan untuk yang lain. Jadi kalau kita dulu menggunakan software, kalau sekarang dituntut anak-anak itu membuat software baru walaupun sederhana. Itulah yang disebut dengan computational skill. Ya. Makanya bertugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu, saya anjurkan di sekolah IT ini agar menggunakan yang disebut dengan berbasis IT. Ya, bisa melalui yang disebut dengan Mentimeter, Kahoot, ya, kemudian juga LMS kita mainkan, sehingga anak-anak itu betul-betul di sini memanfaatkan IT sebagai sesuatu ilmu baru dalam mengembangkan daya berpikir yang lebih tinggi. Itulah yang disebut dengan kemampuan berbasis digital. Ya, berikutnya adalah network, itu harus diajarkan. Oleh karena itu kalau belajar berkelompok, jangan orangnya itu-itu aja. Tapi bagaimana anak-anak dilatih bisa bekerja sama dengan siapapun, dimanapun, kapanpun. Itulah yang disebut dengan kolaboratif, bersinergi. Ini harus diajarkan. Ya, saya sering mengatakan bahwa ajarkan anak-anakmu, anak-anak kita ini bisa berenang di kolam renang. Ajarkan anak-anakmu jangan hanya bisa berenang di kolam renang, tapi ajarkan anak-anakmu bisa berenang di lautan samudera yang sangat luas. Artinya adalah tingkat pergaulannya mendunia, global. Ya, tahun 2023 yang akan datang ada perkemahan internasional di Korea. Ya, kesempatan bagi anak-anak kita. Sekolah IT saya anjurkan ikut, karena di sana akan bertemu dengan para pemuda-pemuda yang seusia dari seluruh belahan bumi ini. Ya, kalau 3-4 tahun yang lalu di Amerika diikuti oleh 386 negara, maka di Korea berharap lebih dari itu. Anak-anak Indonesia ini sudah mulai di situ bergaul, ya, secara internasional. Dan ini bisa dilatih, gitu. Yang namanya kolaborasi. Tapi kata Jack Ma, walaupun dia menguasai IT, menguasai berpikir tingkat tinggi, menguasai yang namanya kolaboratif dengan baik, satu yang tidak boleh dilupakan, berikan mereka bekalan integritas. Integritas itu adalah bahasa lainnya karakter, supaya dia bisa bertanggung jawab, bisa jujur, bisa disiplin, bisa menghormati orang lain, bisa bekerja sama dengan baik. Karena banyak orang bisa bekerja sama tapi ujung-ujungnya fitnah, tapi ujung-ujungnya terbelah, terpecah. Kenapa? Karena bekerja samanya tidak baik. Oleh karena itu menurut Jack Ma, integritas itu perlu diberikan. Apa yang dimaksud dengan integritas? Ya kurang lebih akhlak mulia. Maka dia harus memiliki yang pertama adalah spiritual quotient. Ya, materi-materi yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual harus diberikan kepada mereka. Yaitu apa? Agama. Alhamdulillah di sekolah IT yang namanya spiritual quotient ini, yang namanya bekalan agama, jumlahnya lebih banyak daripada di sekolah-sekolah yang lain. Kita ketemu dalam bimbingan Quran. Ya, di situ anak-anak diajarkan membaca Quran dengan baik, menghafal Quran, bahkan bukan hanya menghafal Quran, tapi juga menggunakan nilai-nilai yang dipelajari dalam Al-Quran untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Ya, kemudian anak diajari ibadah yang benar. Ya, ibadah yang benar adalah ibadah yang diturunkan dari
dasar hukum jelas, Al-Quran, hadis sebagai rujukan kita. Sehingga pada saat melaksanakan ibadah itu tidak kejebak dengan bid'ah. Itu diajarkan di sekolah itu. Ya. Kemudian juga berikutnya adalah anak-anak kita diajarkan yang namanya juga akidah. Ya. Akidah yang bersih, akidah yang benar, sehingga dia tidak terjebak dengan syirik, tidak terjebak dengan yang namanya ajaran-ajaran yang sesat. Bekalan inilah yang disebut dengan spiritual equation. Tidak cukup dengan spiritual equation, ditambah lagi dengan emotional equation. Ya, emosional itu anak-anak kita dilatih untuk tumbuh dalam dirinya empati. Untuk tumbuh dalam dirinya adalah menghargai orang lain. Agar tumbuh dalam dirinya bagaimana berkomunikasi yang baik. Itu namanya emotional quotient. Dengan spiritual quotient dan emotional quotient, maka karakternya mestinya tumbuh dengan baik. Untuk menumbuhkan karakter yang baik, Bapak Ibu, tidak bisa hanya dilatih di sekolah saja. Ya. Maka orang tua pun juga harus sepakat dengan kita, bersinergi membangun karakter ini. Sehingga di sekolah diajarkan dengan nilai-nilai Islam yang baik, di rumah pun mesti juga ditumbuhkan nilai-nilai Islam yang baik. Di sekolah diajarkan yang namanya bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik dengan PPKN, dengan profil Pancasila, maka di rumah pun juga harus dilatih anak-anak menghargai yang namanya aturan-aturan kenegaraan. Terutama tidak menghina ya para pimpinan-pimpinan di negara ini. Tidak menghina orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Tidak menghina orang-orang yang belum sadar tentang keislaman. Itu yang harus dilakukan. Dan ini sudah dimulai di sekolah-sekolah IT. Yang namanya adab Islami, yang namanya karakter Pancasila, itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan diajarkan kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita ini mempunyai karakter yang kuat. Karakter keislaman dan karakter kebangsaan dan karakter kemanusiaan. Apalagi kalau dia juga aktif di Pramuka, Dasa Dharma dan Trisatya itu isinya adalah karakter. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia, suka bermusyawarah, bersahaja, itu ada semuanya di Pramuka. Jadi dikuatkan juga di kegiatan-kegiatan Islam. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang terpenting dalam mendidik anak selain bersinergi dengan sekolah, kita pun juga antara orang tua, bapak dan ibu, dua-duanya mempunyai tanggung jawab yang sama. Ya, tugas terhadap anak ini bukanlah tugas ibu-ibu saja. Yang sekarang ini banyak keliru. Ya, karena menganggap orang tuanya cukup, yang bapaknya menganggap cukup mencari nafkah, itu nggak benar. Ada seorang psikologi yang meneliti kalau anak-anak ini tanpa dididiknya tanpa keterlibatan bapak, ayah, maka anak-anak ini kurang percaya diri. Ya, figur ayah itu memberikan pengaruh besar kepada anak, terutama adalah menumbuhkan kepercayaan diri. Bahkan ada penelitian kalau anak sebelum sekolah dirangkul oleh bapaknya, kemudian bapaknya membisikkan ke telinga, "Nak, hari ini kamu belajar yang benar ya. Nak, hari ini kamu baik-baik ya, jangan nakal lagi ya." Itu akan masuk luar biasa. Percaya dirinya tumbuh dan anak-anak akan melaksanakan dengan baik. Tapi kalau dia mau berangkat orang tuanya nggak ada, karena sudah pergi dari subuh mencari nafkah, siap-siap aja anaknya akan kehilangan kasih sayang orang tua, terutama bapaknya. Tanpa pelukan, tanpa kasih sayang, maka akan berefek kepada kurang pede, kurang percaya diri. Ya, oleh karena itu bapak-bapak ini harus kita sepakat bahwa kita pun cuma punya bagian mendidik anak. Apalagi ibu-ibu yang kasih sayang luar biasa. Tapi ada beberapa hal yang barangkali ada kiat Bapak Ibu sekalian, kalau ngedidik anak jangan suka membanding-bandingkan dengan anaknya orang lain. Lagunya lagu sekarang lagi ngetop ya. Ya, dibanding-banding ke ya. Apa lagunya?
Ya, ojo dibanding-banding ke, ojo disanding-sanding ke, ya pasti kalah, ya. Anak-anak kita nggak suka. Tuh lihat tuh, kamu rankingnya yang kelima, iya tuh Farel rankingnya 1. Terus kata anaknya, ya udah gitu, tuker aja tuh, karena ada filmnya, namanya adalah kalau di film tuh ada putri yang tertukar, sekarang ibu yang tertukar. Ya, mau nggak ibunya ditukar? Ya, biar saya menjadi anaknya ibu itu, biar nanti ranking 1 gitu. Jadi ngebalikin. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian jangan suka ngebanding-bandingkan. Kemudian juga kalau mau menasihati anak, jangan pernah menyinggung nanti saya laporkan kepada bapakmu loh. Jadi anak itu diajarkan supaya takut kepada bapakmu tapi tidak takut kepada ibunya. Ya, mestinya selesaikan masalah itu, selesai kepada orang tuanya. Nah ini kiat-kiat kayak begini juga penting Bapak Ibu ya, karena dalam pengasuhan itu tidak mudah. Kunci dari seluruh pengasuhan yang dilakukan oleh Bapak Ibu adalah yang disebut dengan kesabaran. Ya, karena memang orang tua itu adalah dilatih untuk bersabar. Sebetulnya ada film yang menarik ya, tapi nggak bisa ditayangkan, itu luar biasa. Dulu ada seorang tua ya yang dengan anaknya sengaja duduk pada saat dia dewasa, duduk dengan anaknya. Kemudian anaknya ditanya karena bapaknya itu udah kurang ngelihat ya matanya. Kemudian anaknya ditanya, ada bunyi burung gereja. Terus ditanya, "Nak, itu yang bunyi itu apa?" Kata anaknya jawab, "Burung gereja." Terus bapaknya nanya lagi ya, "Nah, yang bunyi tadi apa?" "Burung gereja." Kemudian nanya lagi, nggak sabar nih anaknya, dibentak bapaknya, "Burung gereja, sudah dibilangin juga dari tadi burung gereja, masih juga nanya." Kemudian bapaknya penasaran, diambil buku agenda ketika mendidik anaknya tersebut. Kemudian anak disuruh baca, ya. Di situ ditulis, ketika kamu usia 8 tahun, pada saat duduk di halaman bertanya kepada saya tentang bunyi seorang burung, seekor burung, seorang ya maaf, seekor burung. Kemudian saya jawab, ketika saya jawab dengan burung itu apa, saya jawab burung gereja. Kamu nanya lagi, tapi tetap saya jawab burung gereja. Nanya lagi, saya jawab burung gereja. Sampai 14 kali bapakmu menjawab burung gereja. Bapakmu tidak kesinggung, bapakmu tidak marah, karena bapakmu mengedepankan kasih sayang. Tapi kenapa begitu baru ditanya 4 kali saja kamu sudah membentak? Nah inilah latihan kesabaran yang harus dilakukan oleh orang tua. Ya, bisa jadi anak dididik gak sabar, makanya akan keluar emosi ketika kita senantiasa melakukan nasihat berulang-ulang. Ya, menasehati berulang-ulang dengan kata-kata yang sama, bisa jadi anak jengkel, akhirnya apa? Marah-marah. Udah diem aja ibu, pokoknya saya akan laksanakan. Gitu melulu tiap hari. Dan itu memang harus sabar Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang berulang dilakukan oleh anak-anak kita. Oleh karena itu ada kiat yang baik juga, jangan banyak bicara, jangan banyak nasihat yang panjang, cukup singkat, padat, bisa diterima dengan baik, itu yang lebih bagus. Apalagi kalau sudah dibanding-bandingkan, kemudian cerita dulu waktu zaman kecil, ibumu tuh ama nenekmu tuh kalau disuruh langsung cepat gini. Itu kan dulu gitu kan gitu. Pasti dia akan mengembalikan. Oleh karena itu yang praktis-praktis, ekonomis bisa dimengerti, bahkan kalau bisa komunikasi yang kita bangun yaitu hilir, diajak diskusi, mengkoreksi sesuatu dengan diskusi sehingga mereka akan sadar bahwa ini adalah sangat penting. Anak-anak kita itu senantiasa ingin mengambil materi apapun itu dengan sebutan ambak. Apa manfaat bagiku? Ya, kalau kita dulu laksanakan aja, soal manfaatnya nanti kita bisa terima kapan. Tapi anak-anak kita ini kalau tidak ada manfaat bagiku, agak susah. Ya, alhamdulillah anak-anak kita kan ada di IT, sholatnya gampang. Tapi ada anak-anak yang umum kalau ditanya suruh sholat, nanya apa manfaat sholat bagi saya, gitu. Ya, gitu.
Kemudian apa manfaat sholat bagi diriku? Apa yang harus kami laksanakan ini nanti efeknya kepada saya? Itu selalu mengatakan begini. Oleh karena itu anak-anak ini harus kita sadarkan yang namanya akhlak. Apa manfaat bagi? Diterangkan dulu. Kalau kamu nanti jujur, maka manfaatnya ke depan seperti ini. Kalau kamu yang namanya disiplin, maka nanti kamu akan punya kebiasaan tidak teledor, ya, tidak tidak gampang untuk menggunakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya dan sebagainya. Jadi harus dijelaskan dengan cara baik, ya. Baik, sengaja saya tidak buka PowerPoint karena kalau buka panjang banget. Ini baru 4 slide. Saya sudah menyiapkan 40. Jadi baru 1/10-nya, ya. Namun karena Bapak Ibu ini waktunya juga udah siang, nanti bisa kita buka tanya jawab. Intinya adalah mendidik anak di era milenial ini itu tidak gampang. Ya, oleh karena itu harus ada yang namanya sinergi antara orang tua dengan sekolah. Yang diajarkan di sekolah jangan sampai kontradiktif dengan di rumah. Kalau di sekolah anak-anak diajarkan untuk senantiasa menjaga aurat misalnya, maka itu pun harus dibiasakan pada saat di rumah. Kalau anak-anak di sekolah juga diajarkan ibadah, maka implementasinya juga harus dibantu di rumah. Jangan di sekolah diajarkan sholat berjamaah setiap zuhur, setiap asar, tapi di rumah tidak dididik untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena orang tuanya juga tidak pernah berjamaah. Ya, keteladanan itu penting karena keteladanan bagian daripada pendidikan yang sangat penting. Ya. Saya tidak bosan-bosan untuk mencontohkan kepada anak saya. Anak saya misalnya tidak biasa kalau habis subuh tilawah. Saya selalu tilawah. Ya, walaupun nanti anak-anak tidak mengikuti, saya yakin pada saat nanti dewasa, pada saat dia menjadi orang tua pasti akan melaksanakan tilawah itu. Dan ini terbukti, ya. Anak saya yang paling besar begitu punya istri, tiap hari setelah subuh ngikutin pola saya, gitu ya. Artinya adalah karena dia bukan gak mau tilawah habis subuh itu bukan karena apa-apa, karena dia bilang saya kan udah tilawah habis maghrib, udah ngulangi hafalan Quran, masa suruh tilawah lagi, Bi, mendingan tidur aja, menyiapkan untuk sekolah lebih fresh, katanya gitu alasannya, ya. Oleh karena itu keteladanan itu bagian penting Bapak Ibu. Kalau tidak sekarang diteladani oleh anak-anak kita, maka mereka akan menteladani ketika mereka memang punya tanggung jawab seperti kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Beli durian di Bekasi, beli 3 dapat 4. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Sugro yang telah menyampaikan dengan tetap semangat membara di sini sampai pada terkesima semua ini, ya. Karena ini waktu sudah mepet, maka saya buka sesi tanya jawab, ada 2. Satu khusus bapak-bapak, yang satu khusus ibu-ibu. Monggo yang kepingin tanya, saya persilahkan langsung maju ke depan. Monggo panitia bisa disiapkan mic-nya atau mengacungkan tangan dulu. Monggo. Enggak ada? Oh, satu. Monggo Ibu yang dari ujung timur, monggo Pak Ulum bantu mic-nya, kalau nggak ada ya ini. Yang kedua bapak-bapak. Oh ya, kedua bapak. Ya, Pak Salman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali, alhamdulillah bisa mengikuti acara seminar parenting ini pada jam hari ini. Keparang matur Bapak, mungkin saya sedang mengalami masa sulit menghadapi anak yang pertama, yaitu kelas 2 SMP, karena sepertinya sedang puber Bapak. Kemudian ada rasa kurang percaya diri karena mungkin kalau melihat secara akademis dia juga kurang baik seperti itu. Kemudian menghadapi anak yang seperti itu, kiat saya harus bagaimana?
secara tidak langsung sebenarnya saya sudah mengarahkan dia untuk menekuni bidang yang saya rasa dia bisa. Jadi mengarahkan ke olahraga yang memang dia sukai dan memunculkan rasa percaya dirinya dari situ. Saya memberikan motivasi, memberikan semangat melalui situ, berharap dengan prestasi bukan dari akademis dia muncul percaya dirinya, seperti itu Bapak. Tetapi karena mungkin prestasi itu belum dia raih, jadi percaya dirinya belum muncul, dan ini berpengaruh ke akademis juga. Jadi mungkin untuk mengikuti pelajaran hanya mampu mengikuti bisa, tetapi kalau kami berpikir itu tidak sesuai dengan harapan kami, maka nah, saya mohon saran dari Bapak untuk menumbuhkan percaya diri si anak ini bagaimana, karena dia juga punya 2 adik di rumah, mungkin dia juga anak laki-laki satu-satunya dan dia adalah anak bareng, jadi harus menjadi panutan buat adik-adiknya, seperti itu. Terima kasih sekali, mohon maaf dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua langsung aja pada Pak Salman. Pertanyaan singkat dan padat ya, cepet. Ya. Nama disebutkan ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman, keseharian buruh pabrik Ustaz. Ya. Mumpung ketemu dengan Dr. Sukro Muhab selaku ketua pembina JSIT, ini pernah saya sampaikan dalam pertemuan teman-teman pelaku sekolah ya. Intinya begini Ustaz, ini kaitannya dengan salah satunya materi kita tentang digital begini, atau lebih luasnya penguasaan IT, dan itu saya rasa suatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan, termasuk anak-anak kita. Nah, pertanyaan saya, sekolah kita IT ini termasuk yang melarang ya di sekolah itu membawa gadget, melarang, bahkan sampai yang saya tahu nih, karena anak saya alhamdulillah semua sekolah di IT, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA, itu dilarang untuk membawa gadget HP. Nah, sementara di dunia luar itu luar biasa perkembangan teknologi dan informasi itu. Nah, anak-anak ini akhirnya berinteraksi dengan HP itu ketika pulang di rumah. Bahkan kita kadang terlalu banyak toleransinya lah begitu. Sementara di sekolah ada keterbatasan itu. Nah, saya sempat bertanya, apakah tidak kemudian JSIT itu mempelopori, melangkah lebih jauh, bukan dilarang anak itu ke sekolah bawa gadget, malah dianjurkan atau mungkin diwajibkan. Karena kenapa gitu? Nah, sebelum melangkah ke sana, tentunya perlu satu kesiapan. Ada kurikulum yang menyampaikan kepada anak didik kita itu bagaimana menggunakan gadget yang sehat. Kita itu melarang tapi tidak pernah mengajarkan sesuatu yang sebetulnya ini harus mereka kuasai begitu. Bahkan di level yang paling rendah sekalipun, KB misalnya begitu, KBIT. Karena anak-anak kita ini belajar dari luar, Ustaz. Nah, kalau kita ajarkan anak-anak kita ini di lingkungan pendidikan kita sebagai pelopor, bahwa justru disuruh karena nanti akan berhadapan dengan itu dan akan mendapatkan kecerdasan masa depan di era global. Saya kasih contoh nih Ustadz, kebetulan saya punya keponakan yang baru tahun kemarin masuk ke, dipersingkat Pak Salman. Ya, ini sekedar contoh saja karena ini real ya. Ini anak punya kecerdasan digital Ustadz. Usia mulai kelas 4 SD dia sudah menjadi YouTuber dan menghasilkan uang. Dan isinya itu luar biasa. Kemarin itu karena
keinginan orang tua begitu ya, dan juga keinginan anak sebetulnya. Kemudian dia masuklah ke asrama dan di situ dilarang. Ya, akhirnya sangat terenyuh itu ketika dia kemudian menuliskan berpamitan kepada youtubernya bahwa saya akan menempuh pendidikan yang di situ saya tidak bisa bergaul dengan gadget begitu. Dia berpamitan untuk seperti itu, padahal followernya banyak dan sangat menyukai. Ini anak kelas 6 SD, dia masuk ke Ihsanul Fikri dan di sana tidak bisa begitu. Sementara ini punya kemampuan itu. Nah, itu saja Ustadz, saya rasa bagaimana JSIT bisa melangkah lebih jauh, bukan melarang tapi menganjurkan, karena ini anak-anak akan berhadapan dengan dunia digital yang luar biasa. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi yang kedua ini memang salah satu sisi sebetulnya paradigma yang harus dibangun dulu, terutama untuk para pengelola sekolah ya. Kalau guru-gurunya saya kira sepakat ya, kalau IT itu dipakai untuk pembelajaran ya. Saya sebetulnya ini nggak sengaja juga, waktu itu kan pernah diundang di DPR ya, di Komisi 10, tapi sebenarnya diskusinya itu masalah bagaimana pengembangan sekolah masa depan. Tapi karena saya itu ditulis di situ ketua JSIT, sangkanya saya ketua sekolah yang mengembangkan IT gitu, karena ada IT-nya terakhirnya ya. Sehingga dari fraksi P3 kalau tidak salah, Bapak sekolah IT yang top itu di mana? Saya pengen lihat bagaimana mereka menggunakan IT sehingga tidak mengganggu yang namanya yang negatif-negatif gitu. Karena kami pengen juga sekolah kami itu IT-nya kuat gitu. Padahal sebetulnya kita ini IT Islam depan ya. Kalian pada tahu pada ketawa, termasuk Mustafa Kamal dan Mikael itu ketika saya ditanya ini salah. Ya, Bapak Ibu, memang saya juga sepakat yang namanya IT itu adalah keniscayaan sekarang. Orang nggak bisa melepaskan dari IT. Karena interaksi kita ini semuanya udah pakai itu semua. Bahkan saya mengandaikan, seandainya dulu zaman Rasulullah ada HP, maka HP itu pasti digunakan untuk berdakwah oleh Rasulullah. Tidak mengutus para sahabat untuk datang ke Raja Heraklitus yang perjalanannya sampai 1 bulan, hanya untuk menawarkan Islam kepada Raja Heraklitus. Mungkin Watia cukup Nabi Muhammad langsung ya, hai Raja Heraklitus, saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian juga menawarkan kepada Anda agar nanti Islam di dunia akhirat, bagaimana kalau kerajaan berganti menjadi Islam. Selesai kan? Pasti nanti dijawab oleh Heraklitus. Apa itu Islam? Ajarkan kepada saya dulu tentang Islam yang benar itu seperti apa. Nah, itu kan menarik gitu ya. Dan saya yakin. Dan kita sebetulnya dalam melaksanakan kehidupan ini, Mas bisa tayangkan gak Mas? Yang perkembangan, coba buka. Yang ada ini panah. Yang society, di situ ada society. Ada nggak? Nah terus di atasnya, Mas. Terus ke depan terus. Ya. Nah, satu lagi. Tadi yang ada tanah mana? Terus. Satu lagi naik nih. Aduh. Tadi naik nih. Ini aduh. Baik ya. Ini adalah Society 5.0, di sini Revolusi Industri 4.0. Ya. Selalu dijawab oleh kehidupan masyarakat. Setiap perkembangan apapun direspon dengan kehidupan masyarakat. Jadi society itu adalah pola masyarakat mengimbangi revolusi industri. Nah, pada saat awal kenapa disebut hunting society, masyarakat tradisional? Karena belum ada apa-apa memang pada saat itu. Ya. Yang namanya cangkul aja belum ada. Apalagi mesin gitu. Baru muncul revolusi industri pertama, ditemukan mesin uap. Mulai masyarakat menggunakan mesin uap itu untuk
namanya pertanian berbasis agro. Itu mulai berkembang, ya, karena mesin-mesin uap itu dipakai untuk membantu tenaga-tenaga yang dipakai untuk pertanian. Begitu revolusi industri ketiga, diketemukanlah komputer. Kedua, yaitu adalah mesin-mesin dan elektrik muncul. Maka di situ listrik kita pakai, mesin-mesin untuk motor, mobil, semuanya dipakai. Maka masyarakat juga gayanya menjadi industrial society. Masyarakat yang berbasis industri dalam setiap aktivitas kegiatan. Kemudian revolusi industri 4.0 diimbangi juga dengan informasi society. Society-nya lebih tinggi lagi. Kenapa? Menggunakan yang namanya komputer IT itu sebagai basis dalam masyarakat. Sehingga yang namanya pembukuan dalam kantor dirubah semuanya, tidak ada yang tidak ada yang manual. Bahkan kegiatan-kegiatan apapun termasuk juga khotib, ya, jadwal khotib dan sebagainya semuanya sudah pakai IT. Termasuk misalnya juga percetakan-percetakan semuanya berkembang dengan baik. Nah, itulah yang disebut dengan masyarakat mengimbangi revolusi industri ini. Dan yang terakhir ini adalah revolusi industri 4.0 yang tadi saya sebut IoT, ya. Kemudian juga digital, literasi, kemudian yang sebagainya. Diimbangi juga dengan super smart society. Jadi masyarakat sekarang sudah menggunakan IT ini yang luar biasa hebat. Ya, bisnis pakai startup. Kemudian kegiatan pembelajaran pun sekarang sudah mulai di luar negeri itu udah berbahasa IT. Bahkan yang namanya pembelajaran online itu bukan sekarang pada saat pandemi saja, mereka sudah mulai sebelum pandemi. Bahkan di Amerika atau di Inggris, ya, Cambridge University itu membuka kayak UT, muridnya di mana saja seluruh dunia, daftar di situ, nanti dia minta ikut ujian tanpa harus ada perkuliahan yang tatap muka, gitu kan? Ini luar biasa. Nah, sekarang bagaimana kebijakan kita terkait dengan ini? Saya mengatakan dari awal, ya, bahwa IT itu kan ibarat peralatan, ya, yang bisa kita pakai. Soal yang mengendalikan itulah adalah yang menggunakan yang harus dan mengendalikan. Jangan sampai menuduh semuanya adalah negatif, tapi positif banget. Cuman masalahnya negatif itu juga kan tergantung orang yang memasukkan konten-konten negatif di situ. Nah, orang-orang Muslim kelihatannya kurang perhatian terhadap konten-konten itu. Ya, penelitian menunjukkan antara booster dengan kita, dengan orang-orang Muslim, ternyata dalam mengomentari masalah-masalah negara itu menang yang kita. Booster itu hanya mampu 28%, selebihnya kita. Cuman sayangnya teman-teman kita ini yang menanggapi booster itu terlalu juga menuduh, negatif semua isinya, sehingga ini kesannya itu seolah-olah perang negatif dengan negatif. Hal-hal yang positif kurang diekspor. Sementara yang menguasai media-media ini ngisi YouTube, ngisi macam-macam, banyaknya bukan orang Muslim, sehingga yang ditawarin situs-situs yang nggak bener gitu. Ya, oleh karena itu pemanfaatan ini mestinya adalah kita gunakan untuk yang positif. Nah, saya mendukung tadi, ya, salah satu contoh nih, ya, bukan tidak ada, banyak yang sudah pakai IT. Contoh NF, Nurul Fikri, SMP Nurul Fikri, anak saya ada di dalamnya. Sekolah harus pakai HP, kalau tidak bawa HP suruh pulang justru. Ya, tapi HP itu efektif dipakai untuk belajar. Jadi guru-gurunya menerangkan, kamu buka situs ini, dibuka semua. Kamu buka pendalamannya lewat ini, buka semua. Kemudian juga tugasnya juga berbahasa IT semua. Yang tadi saya bilang, Mentimeter, Kahoot, kemudian juga IT yang lain, ya, terutama pembelajaran berbahasa IT dipakai semua. Ya, sehingga anak-anak itu bisa pada saat belajar itu membuka pengembangan lebih jauh. Bahkan sekarang ada yang namanya hologram learning. Hologram learning itu adalah dia pakai QR, tapi QR-nya itu begitu dikontakkan dengan HP kita, itu akan keluar virtualisasi yang menggambarkan tentang animasi-animasi pembelajaran yang luar biasa. Dan kalau itu tidak dimaknai anak-anak kita, ini bahaya. Ya, karena itu isinya kreativitas.
Nah nanti pada saat istirahat, NF itu anaknya dikumpul semua itu. Jadi pada saat istirahat itu HP-nya dikumpul, dimasukkan di box. Nanti setelah selesai istirahat diambil lagi. Kenapa? Karena rawan kalau istirahat tidak dikontrol oleh gurunya, maka bisa jadi HP-nya digunakan untuk HP yang macam-macam. Ya, sebetulnya saya ingin menayangkan juga ada film yang menggambarkan sejak bangun sampai dia tidur isinya adalah HP, isinya adalah IT. Tapi seluruh IT itu isinya adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa dilakukan, gitu ya. Sehingga ini perlu dirumuskan ya. Saya juga sebagai Dewan Pembina dengan Pak Fahmi Alidrus, Pak Mutasor udah sepakat. Kalau anak-anak kita ini terlalu dilarang dengan IT, malah nanti menggunakan IT sebagai hak, sebagai sesuatu yang negatif gitu. Oleh karena itu kita harus hadirkan sesuatu yang positif lewat IT ini gitu. Itu yang harus dilakukan ya. Jadi mudah-mudahan nanti di Jawa Tengah ada kesepakatan, tapi jangan anak SD lah ya, mulai dari SMP lah. Karena SMP itu dianggap sudah bisa nalar, bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak ya. Saya kira ini penting ya. Jadi insya Allah Mas ya. Tapi sekali lagi sebelum sampai kepada IT, maka anak ini harus juga dipahamkan tentang maslahat dan mudarat daripada penggunaan IT, sehingga dia punya yang namanya pemikiran ataupun kekuatan dasar yang kuat untuk menggunakan IT ini supaya tidak menjajah dirinya sendiri ya. Baik, yang kedua masalah PD ya, percaya diri. Jadi percaya diri itu gini, saya kebetulan mengalami sendiri. Kalau saya ditanya ranking, berapa ranking sekolah ketika saya di SD? Ranking 1. Berapa ranking sekolah ketika saya SMP? Ranking 1. Tapi begitu masuk SMA favorit, SMA 1 Serang namanya, saya rankingnya tidak pernah, ranking 3 pernah, ranking 7 pernah, tapi selebihnya adalah ranking 10 bawah. Ya kan? Tapi saya bukan orang yang minder, karena saya punya keunggulan yang lain yang saya miliki. Orang lain tidak bisa azan. Saya kalau di masjid sekolah itu, kalau sholat Jumat saya azan. Ya, kalau khotib nggak bisa, nggak datang, saya bisa ganti. Itu percaya diri, itu bisa dibangun. Lo boleh pinter, tapi gue bisa ada yang lain yang saya punya. Itu yang saya rasakan. Saya orang kampung yang nggak punya mobil, nggak punya motor, sepeda pun nggak punya. Saya nginep sehari-harinya pada saat sekolah itu di pesantren. Kenapa bapak saya ngirim pesantren? Karena nggak punya duit gitu. Kalau di pesantren kan nggak bayar, karena pesantren tradisional. Ngasih boleh, tidak ngasih nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya saya di pesantren, tapi sekolahnya di SMA 1, jadi berangkat dari pesantren. Ya kan? Oleh karena itu nilai-nilai agama saya lebih hebat daripada yang lain. Sampai guru-guru agama itu kalau ada ujian agama, kamu nggak usah ujian lah, udah pasti 900 lah nilainya ya. Jadi artinya ada sesuatu yang lebih dibanding teman-teman yang lain, yang itu yang harus kita potret kepada anak-anak kita. Apa kira-kira potensi yang dimiliki oleh anak kita ini yang kalau dikembangkan dia akan lebih daripada yang lain. Saya tadi komentar pada saat tari anak-anak tingkat luar ya. Kenapa ada yang lamban, ada yang ngelamun, ada yang ngeliatin temennya, ada yang asik sendiri ya. Karena pada dasarnya itu sangat ditentukan oleh modalitas belajar. Modalitas belajar itu ada 3, visual, auditorial, kinestetik. Kalau orang visual suruh nari, dia ngapa? Habis ini apa ya? Akhirnya apa? Ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Tadi saya udah ngeliat tuh, wah ini visual nih ya. Karena anak yang lainnya sudah gerak kemana, dia baru mulai gitu ya. Karena walaupun nari, dia tetap visual yang dipakai. Habis ini ngapain saya ya. Tapi kalau orang estetik gak pernah mikir gitu, karena sudah terlatih untuk melakukan gerakan. Nah itu ya harus dipotret. Yang ketiga auditorial, tadi saya lihat anak itu begitu ngelihat nari, ngeliatin temennya aja yang di depan, temennya gerak ikut gerak gitu. Nah itu auditori. Karena orang auditori itu kalau tidak diterangkan, dia akan tidak bisa mengerti dengan baik. Makanya Bapak Ibu kalau ada anak yang minta
kalau mau ujian dibacakan oleh ibunya, kemudian diterangkan oleh ibunya, jangan marah karena anak itu sifatnya berteriak. Tapi kalau anak visual, begitu bapak ibu menawarkan, nah bagaimana kalau saya bantu diterangkan? Saya orang kimia, ya, dosen kimia, pernah jadi juri olimpiade internasional kimia, pernah juga menjadi pelatih internasional nasional kimia. Tapi anak saya ikut olimpiade nggak mau dijelaskan sama saya. Enggak, Abi jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena tipenya visual. Dia pengennya belajar sendiri, membaca sendiri, bisa ngerti daripada dijelaskan oleh Abi gitu. Kalau udah kepepet baru, itu namanya visual. Kita nggak maksa anak ini harus nurut sama kita. Ada satu lagi yang terakhir tadi yang saya ceritakan mau jadi pemain bola, itu kan estetik. Ya, kalau anak kinestetik itu begitu ngelihat sedikit ada Messi bermain bola di TV, langsung dia pakai setelah itu, ya, begitu mau berbola pakai begitu, dia bisa jelas, ya, menghentikan bola pakai kaki, dia bisa langsung tendang begini. Saya bilang jauh banget, karena ini kan kinestetik, nggak usah kita ajari, mereka bisa meniru gaya-gaya orang dengan cara-cara yang tepat. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita mencari potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita, cari dulu ini visual, auditorial atau kinestetik. Kalau kinestetik, potensi-potensi non akademik boleh kita kembangkan, karena mereka pasti akan lebih hebat, ya. Tapi kalau orang-orang yang visual auditorial tekun, makanya kenapa juara-juara kelas sekarang banyaknya perempuan, karena perempuan itu banyak visual daripada kinestetik. Apalagi di sekolah IT kan sedikit agak dikekang. Saya tadi cerita, ada anak saya yang dulu SMP gak boleh nari karena guru SMP-nya gak sepakat. Ada guru ustazah yang tidak sepakat, anak perempuan gak boleh nari katanya gitu. Akhirnya bener-bener karena dia pembimbing siswa, anak-anak tuh nggak keluar kreativitasnya satu periode itu, ya. Tapi anak-anak saya ini diam-diam pada saat perpisahan dia belajar nari dengan teman-teman yang lain, satu grup gitu. Nah judulnya itu pada perpisahan adalah persembahan dari para alumni yang akan meninggalkan sekolah ini. Begitu tampil, gurunya kaget, seragamnya tari saman semua, ya. Begitu dia tari saman, bagus gitu. Dan itu tanpa diajar oleh gurunya. Nah, kenapa dia bisa bagus kayak gitu? Karena tipe-tipenya anak ini memang kinestetik. Jadi tanpa diajar pun, kalau orang-orang kinestetik, kalau yang kaitannya dengan potensi non akademik itu akan lebih hebat. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya percaya diri, temukan dulu itu. Jangan orang yang visual dipaksa untuk berperilaku seperti orang kinestetik. Begitu juga yang punya kinestetik jangan dipaksa untuk hebat dibanding akademiknya. Ya, karena ada potensi lain. Saya terus terang aja Bapak Ibu ya. Anak pinter-pinter kan bisa diterima di ITB, di UGM, tapi saya nggak pernah nanya rankingmu berapa. Yang sering begitu tuh ibunya, kalau saya nggak pernah. Ibunya kalau pulang tuh turun tuh gara-gara Abi memanjakan. Apaan? Rankingnya turun. Yang emang kenapa kalau rankingnya turun? Ranking itu bagi saya nggak ada masalah, ya. Mau ranking 30 pun nggak apa-apa. Yang penting nanti dia bisa menata diri dalam hidup, insya Allah akan jadi ranking pertama di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya ranking itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau dia punya potensi nggak berkembang, itu yang saya permasalahkan. Makanya sekarang lagi ada rame nih masalah sistem zona ya. Sekolah-sekolah sekarang pada turun prestasinya, menyalahkan zona. Sebetulnya jangan disalahkan, zona nggak salah. Yang salah itu sistem penilaian yang keliru mologi di Indonesia ini. Kalau mau sistem zona, yang dilihat jangan KKM. Udah merdeka belajar, sistem zona, kenapa KKM yang diberlakukan? Itu salah. Ya, mestinya yang dilihat adalah retensi. Retensi itu perubahan. Misalnya sekolah ini akan bangga kalau bisa merubah nilai. Tadi kan Ustaz Jamal juga menerangkan ya, anak yang biasa-biasa aja prestasinya jelek, tapi perubahannya ada. Misalnya anak yang masuk di sini angkanya 5 bisa berubah menjadi 7. Sedangkan anak yang masuknya itu dengan modal 6
dia bisa menjadi 7,5. Bagusan yang mana? Yang 5 atau yang 6? Yang 6 jadi 7, yang 6,5 jadi 7,5. Bagusan mana perubahannya? Bagusan yang 5 jadi 7 karena naiknya 2 poin, yang 1 hanya setengah poin gitu loh. Ya, ini harus kita lihat di situ. Sehingga di negara-negara lain itu melihat itu adalah retensi perubahannya menjadi apa. Makanya kalau ukurannya KKM akhirnya dipaksa. Ya, kalau belum tercapai KKM-nya ada yang disebut dengan remediasi. Nggak tercapai juga dengan remediasinya dikasih PR. Tidak juga, gurunya datang ke rumah. Lah ini apa? Gitu. Ya, mestinya nggak demikian. Oleh karena itu kalau Merdeka Belajar dengan kurikulum fleksibel dan juga kalau kita menganut yang sistem zona, mestinya jangan diperlakukan KKM. Karena KKM itu adalah tidak menghargai perubahan. Yang dihargai hanya nilai akhir, prosesnya tidak diperhatikan. Ya, yang namanya belajar itu adalah tidak dilihat dari hasil akhir, tapi proses itu juga menjadi bagian yang harus dinilai. Perubahan yang terjadi, ya, gitu ya, itu penting. Nah, orang yang tadinya jawara sekarang rajin sholat walaupun hanya 5 waktu. Tapi kalau dari santri 5 waktunya rajin tambah sunnah belum tentu lebih hebat dari santri gitu, di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena terjadi suatu perubahan kepribadian yang sudah berbeda. Kalau orang baik berubah jadi baik, nggak aneh. Tapi kalau orang tidak baik berubah jadi baik, bagus nggak? Bagus, walaupun tidak maksimal kebaikannya. Nah ini yang harus diperhatikan. Semoga sekolah kita nanti tidak melulu harus pakai nilai akhir, ya. Gitu. Saya selalu begitu. Kalau ada pengumuman ranking tuh saya nggak terlalu suka, ya. Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan kepedean anak itu bisa tumbuh, karena kita juga tahu potensi yang bisa dikembangkan berbasis modalitas visual, auditorial dan kinestetik. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus yang banyak ini. Ya, terima kasih pada Ustadz Sukro dan kepada penanya tadi Ibu dan Bapak. Kalau ini saya buka lagi kayaknya ada yang tanya, cuma saya yang capek itu ya di depan sama Pak Sukro gitu ya. Karena satu pertanyaan aja jawabnya juga lumayan panjang. 2 apalagi banyak, ini sampai jam 12.22. Saya hanya akan membacakan 1 menit, mudah-mudahan kurang dari 1 menit ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Sukro tadi, kita tidak boleh memasrahkan 100% kepada pihak sekolah ya. Karena apa? Kita orang tua itu, bapak dan ibu harus bekerja sama, dimana anak itu adalah amanah, penyejuk hati, perhiasan dan sekaligus bintang. Maka jadikanlah keluarga kita itu keluarga yang harmonis, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang mudah diatur. Mungkin itu aja kesimpulan dari saya. Saya sebagai moderator, apabila dalam mendampingi Pak Sukro ada kekurangan, khilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan kenang-kenangan kepada Ustadz Sukro oleh Ustadz Haji Mukhlas Abror. Mohon untuk Ustadz Sukro bisa kembali ke panggung. Close untuk Ustadz Sukro. Terima kasih Ustadz Sukro atas materinya. Terima kasih sudah berkunjung ke Kendal, memberikan semangat untuk kami semuanya. Kami persilakan Ustadz Haji Mukhlas dan Ustadz Sukro untuk kembali ke tempat. Dan alhamdulillah kita umumkan perolehan donasi hari ini atau wakaf tunai hari ini mendapatkan komitmen wakaf sebesar
atau sebanyak 396 meter persegi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang sudah mentransfer 39 juta dari total keseluruhan komitmen 290 juta rupiah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiron ya. Komitmen wakaf 396 meter persegi senilai 290 juta rupiah dan sudah mentransfer 39 juta rupiah.